Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersuka cita sebab Engkau telah memberikan kesempatan yang baru untuk setiap kami.
Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, haleluya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita semua diberi kenikmatan liburan selama 1 minggu. Dan sekarang kembali lagi kita akan menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan tentunya harus selalu dengan sukacita. Nah, hari ini renungan kita akan membahas yang baru saja kita peringati bersama, yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua pasti paham ya alasan-alasan mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan yang tadi kita baca bersama-sama. Selain kembali ke asalnya dan menyediakan tempat untuk kita semua, ada salah satu makna yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus meminta kita semua menjadi saksi Yesus Kristus. Kira-kira bagaimana makna saksi yang Tuhan Yesus mau untuk kita semua? Saksi Tuhan gak hanya di lingkaran kesaksian yang formal, entah di gereja atau di ibadah pemuda atau di ibadah-ibadah lainnya yang sering kali kita jumpai. Saksi kali ini lebih ke bagaimana kalian dapat dilihat orang lain dan ada Tuhan Yesus di dalam diri kalian, terlebih Roh Kudus. Di ayat 8 juga dikatakan jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Seperti yang kita tahu, kenaikan Yesus ke surga itu juga salah satu cara Tuhan Yesus untuk memberikan penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kita akan lihat di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, dari apa yang kita tahu tadi, di sini kita mau sama-sama jadi muda yang beda. Gimana sih muda yang beda itu? Muda yang beda itu adalah di mana hati kita dipenuhi dengan Roh. Kita tahu mana hal yang harus kita lakukan dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang jahat. Roh Kudus berfungsi mengingatkan diri kita, dan juga ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh, percayalah, hidup kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan disitulah tugas kita yang diminta Yesus ketika ia naik ke surga. Menjadi saksinya dan mempunyai kuasa bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Matius 5 ayat 16 juga jelas dikatakan, Demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita menjadi terang, itu adalah salah satu cara kita menjadi saksi Yesus Kristus. Contoh kecilnya adalah ketika kita mau mendoakan orang lain, siapapun itu tanpa terkecuali. Kelihatannya sepele ya, hal yang kecil. Tetapi itu adalah hal sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita untuk berani mendoakan orang lain. Atau mungkin dengan membantu sesama yang membutuhkan. Ketika di situ ada perbuatan baik kalian, di situ akan nampak ketika orang lain mengagumi yang kalian lakukan. Bukan karena diri kalian, tapi karena ada Yesus dan juga ada Roh Kudus di dalam diri kalian. Yuk, mulai sekarang jadilah terang dan jadilah saksi Yesus.
Undang Roh Kudus untuk berkarya di dalammu dan lakukan perbuatan baik untuk kemuliaan nama Yesus, supaya kita juga bisa menjadi muda yang beda di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri renungan pada hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Terima kasih Yesus, pagi ini kami diingatkan untuk tahu bahwa ketika Engkau naik ke surga, Engkau akan kirimkan Roh Kudus sebagai penolong untuk setiap kami. Bimbing kami, sertai kami untuk mau hidup menjadi pemuda yang beda dari dunia ini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu agar apa yang kami perbuat dapat menunjukkan perbuatan-Mu yang besar dan kemuliaan-Mu ditinggikan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya berkati kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Have a good day. Tuhan memberkati.